Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan belajar taat. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 dan 1 Samuel pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Pameran benda-benda Alkitab yang diadakan di Mall Arta Gading sudah berlalu. Namun ada banyak kesan yang terdampar di pikiranku. Salah satunya adalah perkataan seorang ibu kepada suaminya, "Belajar taat." Ketika itu pengunjung tidak begitu banyak. Saking terpesona melihat benda Alkitab yang terpajang, seorang bapak bermaksud memegang. Tetapi secara tiba-tiba istrinya berkata, "Jangan disentuh." "Memangnya kenapa?" tanya bapak tersebut. "Itu ada tulisannya, jangan disentuh," jawab sang istri. Cuma sebentar ini, lagi pula nggak ada orang," kata bapak tersebut yang terkesan ngeyel. "Belajar taat," kata istrinya singkat. Ternyata tidak mudah untuk taat. Memang ada yang bisa bersikap seperti ibu itu, tetapi masih sangat banyak orang yang tetap menyentuh, bahkan memegang dan mengangkat benda-benda pameran yang terpajang, di mana sudah ada tulisan "jangan disentuh". Alasan yang diungkapkan untuk tidak taat pun sangat masuk akal. Misalnya, "Boleh ya sekali ini saja, mau narcis dengan benda ini nih, rasanya nggak puas kalau nggak memegang. Kapan lagi bisa memegang benda seperti ini?" Dan masih banyak alasan yang lain. Persoalannya bukan karena benda itu mahal dan bisa pecah atau tidak. Persoalannya adalah karena sudah ada larangan agar tidak menyentuh benda tersebut. Hawa pun mempunyai 3 hal yang bisa dikategorikan sebagai alasan yang masuk akal untuk tidak taat kepada Tuhan, yang sudah melarang makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah pohon itu baik untuk dimakan adalah hal pertama yang mendorong Hawa untuk tidak taat. Bukankah urusan perut perlu untuk dipikirkan? Benar, Tuhan juga tahu itu. Tetapi bukan berarti kebutuhan itu dipenuhi dengan cara melanggar firman Tuhan. Buah pohon itu sedap kelihatannya adalah hal kedua untuk ketidaktaatan Hawa. Mata memang diciptakan untuk melihat, tetapi bukan berarti boleh terpana kepada sesuatu yang mendatangkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, merupakan hal ketiga untuk ketidaktaatan Hawa. Semua orang pasti mau jika di dalam dirinya ditambah-tambahkan pengertian, karena itu penting bagi kehidupan ini. Tetapi Tuhan sanggup memberikan pengertian tanpa harus melanggar firman-Nya. Di tempat dan waktu yang berbeda, Saul menjadi tidak taat karena melihat keadaan diri
dan pasukannya yang menurutnya diambang kekalahan. Ini sangat masuk akal, tetapi sekaligus menjadi awal kehancuran dirinya sebagai raja pilihan Tuhan. Karena ketaatan itu tidak mudah, maka kita perlu belajar. Belajar di sini bukan secara teori, tetapi praktek langsung. Bisa dikatakan ini merupakan sebuah latihan. Mari latih diri kita masing-masing untuk taat, dimulai dari ketaatan terhadap hal-hal yang kecil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku kemampuan untuk menaati aturan yang ada, baik yang dibuat manusia maupun yang Kau buat, sebab aku tahu ada berkat di balik ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.